Hai, salam jumpa lagi semuanya, para pencinta Channel Tree di mana saja Anda berada. Film yang ditampilkan Channel Tree kali ini mengajak kita mendalami hikmah dan pesan kehidupan di balik Pekan Paskah sebagai bagian dari upaya kita bersama mendalami nilai-nilai luhur kehidupan yang ditampilkan di Channel Tree Ways for Life. Channel yang menaruh fokus perhatian pada jalan-jalan luhur menuju kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang didambakan oleh kita semua. Berkenaan dengan perayaan Pekan Paskah, film ini dibuat secara khusus untuk membantu kita menjalani dan memaknai hari-hari di Pekan Paskah yang kita jalankan setiap tahun, guna semakin memperdalam kesadaran kita akan inti pesan perayaan sepekan ini dan hubungannya dengan kehidupan nyata kita setiap hari. Karena perayaan liturgis bukan semata suatu ritual rohani, tetapi merupakan suatu momen kairos atau momen berahmat di mana kita semakin mendapatkan pencerahan, peneguhan, kekuatan iman, dan kesegaran rohani, sehingga kita semakin dimampukan menjalani langkah susah senangnya hidup kita dalam suatu kerangka ziarah yang seyogyanya sebagaimana dirancang Tuhan demi keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan kita, baik di dunia fana ini maupun di dunia akhirat nanti. Maka pertanyaan di sini adalah, apakah inti pesan yang hendak kita dalami sepanjang hari-hari perayaan Pekan Paskah sebagai suatu peneguhan dan penyegaran bagi ziarah kita? Jawaban atas pertanyaan tersebut bisa bervariasi, karena sorotan pandang kita pun bisa berbeda. Namun, bila memfokuskan perhatian kita pada jawaban tersebut dari hakikat perayaan Pekan Paskah sejak hari Minggu Palma, hari Kamis Putih, hari Jumat Agung, hari Sabtu Aleluya, dan Minggu Paskah, kita tentu setuju dengan pernyataan berikut ini, bahwa Pekan Paskah menghantar kita mendalami karya agung cinta perhatian Allah yang mau menyelamatkan kita. Dan karya penyelamatan Allah ini bukan semata seruan kata-kata belaka. Kehadiran Yesus Putra Allah di dunia merupakan suatu bukti keseriusan cinta Allah yang mau menyelamatkan kita. The Lord is upon me, because he has chosen me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and announce that the time has come when the Lord will save his people. Ajaran-ajaran kebenaran yang disampaikan Yesus Kristus kepada kita merupakan golden rules, jalan-jalan kebenaran yang berdaya menghantar menuju keselamatan, kebaikan, dan kesejahteraan serta kebahagiaan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Menariknya, Yesus tidak sekedar mengajar dengan kata-kata semata, tetapi dia mewujudkan ajarannya dalam tindakan konkret, sehingga ada suatu keutuhan erat antara ajarannya dengan kata dan tindakan nyata, yang selalu bersemangatkan cinta kasih sejati kepada Tuhan dan sesama. Peristiwa Yesus membasuh kaki para muridnya yang kita renungkan setiap hari Kamis Putih merupakan amanat bagi kita sekaligus menjadi contoh tindakan kasih yang perlu kita hayati juga dalam perjalanan kemuridan kita mengikuti Dia. Di balik tindakan membasuh kaki muridnya, Tuhan mengajarkan kepada kita nilai kerendahan hati dan sikap siap sedia melayani Tuhan dan sesama. Kerelaan mengorbankan nyawanya di salib demi keselamatan kita merupakan suatu ajaran istimewa bagi kita untuk rela berkorban demi kebenaran. Berlandaskan iman yang kokoh pada kebenaran sejati, peristiwa kebangkitan Tuhan dari alam maut meneguhkan kita untuk semakin percaya bahwa respon penolakan segelintir orang terhadap tawaran kasih Allah yang mengklaim diri lebih benar sesungguhnya tak mampu membendung rencana luhur Allah menyelamatkan dan membahagiakan manusia. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa
akan terus berupaya dengan caranya mewujudkan karya keselamatan manusia sebagaimana dirancangnya. Dan rencana penyelamatan Allah bagi manusia telah diwujudkan secara total dan sempurna melalui Yesus Kristus, Sang Penebus dan Penyelamat. Merenungkan hal-hal luhur ini berarti merenungkan peziarahan iman dan kemuritan kita juga, karena karya keselamatan tersebut sedang dipercayakan kepada setiap kita juga untuk dilanjutkan melalui peran dan tugas yang dipercayakan kepada kita. Maka perayaan Paskah sebenarnya mengajak kita merenung dan bertanya diri, sejauh mana kita menjalankan karya keselamatan yang dipercayakan kepada kita? Beberapa pertanyaan reflektif ditampilkan kepada kita di film ini berbasis pada inti pesan hari-hari perayaan di Pekan Paskah direnungkan dalam konteks hidup nyata kita. Perayaan Hari Minggu Palma yang menampilkan sikap orang Israel terhadap kedatangan Tuhan ke kota Yerusalem mengajak kita untuk merenungkan sikap dan tantangan kita kepada Tuhan yang selalu kita wujud nyatakan sejak awal kemuritan dan kerasulan kita melalui pembaptisan. Kita juga diajak merenungkan sikap dan tantangan kita terhadap kedatangan Tuhan dalam perjalanan hidup keluarga kita yang sudah kita terima sejak membangun bahtera keluarga kita dan jalan hidup yang kita pilih. Masih tekun antusias bersama Tuhan dan tekun mengikuti Dia dalam keseharian hidup kita hingga saat ini. Apakah hosana penerimaan dan pengakuan Tuhan sebagai Raja semesta alam yang kita nyanyikan di Minggu Palma sungguh merupakan ekspresi siap sedia dan kesetiaan kita mengikuti Tuhan dan Raja dalam suka duka hidup kita. Perayaan Hari Kamis Putih mengajak kita merenungkan sejauh mana kita menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita melalui tugas dan karya kita, entah di tempat karya kita, di keluarga, di lingkungan hidup sosial, dan lingkup gereja kita. Apakah saya masih terus menghidupkan semangat kerendahan hati dan siap sedia melayani Tuhan dan sesama penuh cinta yang ikhlas? Apakah saya masih tekun menaruh perhatian pada kesejahteraan orang-orang yang menjadi tanggung jawab saya, atau malah terpengaruh spirit zaman duniawi yang lebih suka dilayani dan malah tak segan-segan mengorbankan orang lain dan kepentingan nasib banyak hanya untuk memuaskan impian manusiawi, duniawi saya atau kepentingan kelompok? Perayaan Jumat Agung mengajak kita merenungkan hidup kita. Apakah kita masih setia dan mengikuti Tuhan membela kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai luhur sejati? Atau malah terperangkap pada semangat hidup duniawi, ajaran-ajaran palsu dan dangkal yang diperjuangkan sebagai kebenaran, padahal sebenarnya keliru bahkan salah? Apakah saya juga turut menyalibkan Tuhan dengan sikap dan gaya hidup yang lebih memilih dan membela kebenaran duniawi dan tega mengorbankan nasib dan hidup serta masa depan orang lain dengan label memperjuangkan kebenaran dan kehendak Allah, padahal sebenarnya hanya mau membungkus niat tak terpuji sebagaimana yang dilakukan para pemimpin Yahudi terhadap Yesus dalam peristiwa penyalibannya?
Perayaan Hari Sabtu Haleluya mengajak kita semakin teguh dalam iman percaya kita bahwa apapun tantangan, kesulitan, salib pengorbanan, entah dalam konteks berkorban dalam melayani atau dalam konteks dikorbankan, kalau kita jalani dengan penuh keikhlasan dan keteguhan iman bahwa kebenaran sejati selalu tampil sebagai pemenang, maka sikap-sikap iman demikian akan menjadi kekuatan dari dalam diri kita yang berdaya membangkitkan kita dari segala situasi sulit yang kita alami dan menghantar kita menikmati kebangkitan dan kejayaan hidup seperti Tuhan kita, karena Tuhan Allah Maha Kuasa yang kita imani dan andalkan berkuasa menolong kita mengatasi semuanya. Tuhan andalan kita berdaya pula membangkitkan kita menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan sejati. Dia menuntun kita pada cahaya kebenaran sejati, menikmati hidup sejahtera, bahwa mungkin kadang ada keraguan iman dalam hati batin seperti Thomas, namun kehadiran Tuhan yang bangkit menjadi peneguhan tersendiri bagi kita bahwa Tuhan yang kita imani sungguh Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup mengalahkan maut dan berdaya kuasa membawa kita kepada kehidupan sejati. Selamat menjalani Pekan Paskah. Kiranya inti pesan dari hari-hari sepanjang Pekan Paskah semakin menginspirasi kita untuk diupayakan pelaksanaan dalam kehidupan konkret kita, sehingga perayaan Pekan Paskah merupakan momen bagi kita semakin mendapatkan pencerahan, peneguhan, dan penyegaran rohani untuk menjalani hari-hari hidup kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami